Mungkin sekarang udah ya? Udah? Belum? Masih loading Bu di saya. Oh, diproses, Bu. Nah, sudah Bu. Saya es sorry. Nah, ini jadi begini nih. Saya stop dulu dah. Saya taruh sebentar. Saya taruh sebentar. Oke. Oke ya, sekarang kita akan bicara. Oke, kita santai aja. Kalau kalian mau sambil makan, ya silakan. Yang baru pulang, mau minum dulu atau apa namanya, tapi tetap dengarkan ya. Oke, kita akan bicara flow regime ya. Kita akan bicara flow regime. Kemarin kita sudah apa namanya 3 kali sesi. Ini sesi keempat ya. Oke, ada beberapa persamaan juga yang nanti biasanya kita dipakai untuk apa perhitungan ya di dalam mekanika fluida 2 ya. Ini seperti ada pada layar. Oke, sekarang kalau persamaan Reynolds kalian kan sudah Meklu 1 ya. Jadi mungkin sudah kenal dengan persamaan Reynolds ya. Persamaan Reynolds rumusnya juga masih sama ya. Jadi dari perhitungan persamaan Reynolds itu atau kita tulis biasanya Reynolds number ya, kita mencari angka Reynolds-nya. Di dalam rumusnya itu ada faktor viskositas ya, karena itu mempengaruhi nanti rejimnya apakah dia laminer, transisi atau turbulen gitu ya. Apa namanya? Jadi dari angka Reynolds-nya kita akan bisa masukkan dia kategorinya di mana ya, rejim laminer, turbulen atau transisi. Kalau laminer tuh biasanya untuk yang kental-kental ya. Jadi eh, viskos, fluidanya itu viskos seperti crude oil ya, apa fraksi fraksi berat dari minyak gitu ya. Itu adalah apa namanya laminer ya. Jadi dia viskositasnya tinggi ya gitu. Kemudian ada namanya persamaan Darcy-Weisbach ya. Saya nggak tahu nih, harusnya sih udah di Mevlu 1. Sorry, saya mau nanya dulu, kalian Mevlu 1-nya udah kan ya? Udah, Bu. Udah ya. Oke, persamaan Darcy-Weisbach kan pastinya sudah dipelajari. Di situ ada persamaan empiris. Jadi ini semuanya persamaan empiris ya, hasil dari penelitian. Makanya suka diberi nama si penemunya gitu ya. Nah, setiap persamaan empiris itu boleh dipakai, tapi kalian harus lihat dulu dia dipakainya itu dengan syarat apa gitu ya. Oke, kalau persamaan Darcy-Weisbach mungkin kalian kemarin pakai itu juga persamaan empiris yang menghitung kehilangan tekanan akibat gesekan dalam aliran fluida ya, pipaan misalnya gitu ya. Oke, karena ada gesekan maka akan hilang tekan ya, ada delta P di situ. Kemudian dan itu kalau gesekan itu major ya biasanya ya. Kemudian ada lagi namanya hukum Darcy. Nah, ini biasanya orang sipil nih pakai nih hukum Darcy ya. Kalau ini kan Darcy-Weisbach ya. Ini 2 orang. Ini hukum Darcy ini dia merupakan apa hukum fundamental yang menggambarkan aliran fluida di dalam suatu media berpori ya. Jadi kalau orang sipil hidrologi pengelolaan air tanah, kenapa? Karena tanah, pasir ya yang merupakan lapisan bumi itu berpori ya. Jadi ini ada hukum Darcy di sini yang bisa dipakai ya. Jadi dikatakan laju aliran fluida melalui media pori, misalnya melewati pasir atau tanah itu juga sama kaitannya sama penurunan tekanan ya di sepanjang media tersebut. Nah, hukum ini berlaku kalau laminer ya, jadi dia tidak berlaku untuk kondisi turbulen gitu. Atau media porinya tidak homogen. Ada lagi namanya persamaan Freud number ya. Mevlu 1 mungkin apa namanya sudah pelajari apa belum? Ini persamaan Freud ya, Freud number sama seperti ini Reynolds ya. Ini Freud number. Nah, dia itu kalau Reynolds itu dia
karena ada faktor viskositas, kalau fluid number itu karena pengaruh gravitasi. Ya, jadi nanti dari fluid number itu kita kan bisa apa namanya menggolongkan bahwa dia apa sifatnya kritis, subkritis atau superkritis ya alirannya gitu ya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Sebelumnya kita refreshment dulu. Ini ada fluid flow, aliran fluida itu kita bisa kategorikan eksternal sama internal ya. Ini tergantung dari apakah fluida itu mengalir itu karena diberi tekanan ya. Is force ya, didorong oleh suatu gaya pendorong sehingga dia bisa mengalir di suatu permukaan atau di saluran ya. Ini internal dan eksternal itu dia akan memperlihatkan karakter yang berbeda ya. Internal itu internal flow. Kalau kalian mungkin Mac Flow 1 kemarin ya, itu salurannya tertutup di mana alirannya itu memenuhi seluruh penampang. Kalau lihat di sini nih ya, ini kita lihat warna birunya itu memenuhi seluruh penampang ya. Itu internal flow ya. Misalnya di dalam suatu saluran kita lihat ya foto yang kanan ini. Nah, ini dia mengalir benar-benar driven primarily, jadi utamanya adalah karena beda tekanan ya. Jadi internal flow itu dia mengalir karena pressure difference ya. Kemudian open channel ya, kalau open channel kemarin kan sudah tahu perbedaannya, even dia di dalam apa namanya gorong-gorong ya. eh, Boleh gitu salurannya seperti tertutup padahal dia punya free surface ya. Jadi kenapa? Karena dia partially filled by the fluid ya. Jadi salurannya itu kalau saluran irigasi udah jelas ya dia tidak apa apa namanya atapnya tidak ada ya. Tapi ketika gorong-gorong kemarin kan itu kan seperti saluran tertutup tapi karena ada free surface ya. Jadi dia hanya partially filled ya. Airnya itu hanya mengisi sebagian dari penampang ya, penampang melintangnya ya. Kemudian jadi the flow partially bounded by solid surface ya. Jadi sebagian itu alirannya ya, misalnya air ya mengalirnya itu dia akan berbatasan dengan solid surface ya. Sebagian lagi tidak. Yang tidak berbatasan dengan solid surface itu adalah free surface ya. Kemarin kita udah bahas itu. Nah, itu dia mengalirnya karena gravitasi gitu. Ya, kalau saluran tertutup itu dia karena pressure difference. Kalau ini karena gravitasi. Ini sorry nih, ini as in di irrigation ditch itu punyanya open channel ya. Ini fotonya ini. Kalau ini pelipaan tertutup. Oke, kemudian di Micro 1 mungkin kalian mendapatkan beberapa terminologi seperti pipe, duct, conduit ya. Nah, di kesehariannya kita suka eh, bertukar-tukar ya, bertukar-tukar. Padahal sebenarnya dia flow sectionnya A-nya penampang melintangnya itu berbeda ya. Jadi in general umumnya kalau misalnya si pipanya bentuknya sirkular ya, jadi A-nya itu tentunya juga melingkar, yaitu kita sebut pipe ya. Pipe itu di dalamnya fluidanya bentuknya fasanya liquid gitu. Nah, kalau misalnya eh, dia tidak sirkular, tidak melingkar, cross sectionnya A-nya, penampang melintangnya, kita biasa sebut dengan duct. Ya, ini misalnya rectangular duct. Ya, jadi duct misalnya bentuknya ini adalah persegi, berarti kita sebut rectangular duct. Gitu ya. Nah, ini biasanya dipakai liquid, sorry, fluidanya adalah gas, gitu ya. Jadi kalau sirkular itu biasanya diisi dengan liquid fluidanya. Ya. Terus ada lagi yang seperti pipa, tapi dia diameternya kecil banget. Itu kita namakan tube, ya, tube. Jadi ini contohnya nih, ya ini tube, ya. Ini banyak di dalam industri atau proses gitu ya. Mungkin kalian juga apa namanya berurusan dengan tiga jenis ini, ya. Ada pipe, duct itu untuk yang non circular. Kalau circular itu pipe, dia pipe tapi kecil, diameter itu tube, gitu ya. Nah, karena
apa namanya, dia A-nya cross sectional atau area flow-nya itu eh, bentuk geometrisnya berbeda, maka dia tentu akan berbeda. Nah, di dalam perhitungannya itu kita kenal ada namanya jari-jari hidrolis ya. Jari-jari hidrolis itu tergantung atau kita apa namanya eh, diameter hidrolis ya atau jari-jari hidrolis itu tergantung dari bentuk geometrinya ya. Jadi eh, kita tahu fluida yang mengalir ya itu bisa di saluran tertutup ya, pipe ataupun non circular atau duct tadi ya. Kemudian kalau misalnya kamu di pabrik suka ketemu sama apa namanya fluida-fluida yang ditugaskan untuk memanaskan fluida lain atau mendinginkan fluida lain ya, ada heat transfer ya, misalnya ada heat transfer di dalam pabrik ya, itu kita biasa pakai perpipaan ya. Jadi bukan berarti pindah panasnya itu langsung dikontakkan. Misalnya fluida satu sama fluida dua itu dikontakkan secara fisik, tidak ada barrier, enggak ya. Jadi mereka di dalam apa ada pemisah solidnya gitu, tapi tetap bisa memindahkan eh, panasnya gitu. Yang satu misalnya mendinginkan, berarti dia akan menjadi panas karena dia menyerap panas dari temennya, fluida temennya yang didinginkan gitu ya. Oke, kemudian ya, ya tadi pokoknya fluidanya bisa gas atau liquid. Ya kalau misalnya untuk menambah gaya, force ya, kita berikan gaya, tekan itu untuk mengalir. Kalau gas biasanya pakai fan, kalau yang liquid pakai pompa gitu. Ya. Kemudian selama pengalirannya di dalam pipa, kita tahu ada friction ya, ada friction. Ini biasanya menyebabkan major loss ya, menyebabkan pressure drop atau head loss ya, pressure drop atau head loss ya, karena faktor gesek antara fluida dengan material ya, di samping antar fluidanya sendiri atau juga di sini yang utama adalah friction antara fluida dengan si material, dinding material ya. Nah, berapa besar gesekannya nanti kan tergantung dia materialnya apa gitu ya. Oke, dengan karena ada si friction yang menyebabkan pressure drop atau head loss, ini biasa kita hitung supaya kita dapat menentukan berapa sih tenaga pompa yang akan dibutuhkan untuk mengalirkan dengan lebih tertentu dengan jarak tertentu gitu ya. Jadi karena adanya pressure drop gara-gara ada friction, gesekan, kita harus hitung supaya kita bisa menentukan berapa sih energi yang diperlukan atau apa pumping power ya yang dibutuhkan untuk mengalirkan fluida tersebut dengan debit tertentu dan juga laju ataupun jaraknya ya sejauh mana gitu ya. Oke, typical piping system itu bisa saja di dalam sistem perpipaan nanti kalian ketemu plumbing itu bisa saja koneksinya itu antara pipa-pipa yang berbeda diameter gitu ya. Kemudian nanti kalian ketemu lagi ada fitting atau elbow, ya ada valve, ya kemudian ada pompa. Nah, itu semuanya akan menyebabkan perbedaan tekanan atau pressure drop ya. Oke, ini rumus-rumus untuk apa diameter hidrolis ya. Nah, ini yang tadi ya ada elbow, elbow juga ada apa sudutnya berapa? Ada 45, ada 90. Ini semua Mac flu 1 kemarin udah ya, ada cabang ya. Oke, ini Mac flu 1 ya, hanya refreshment saja. Oke, tadi kita bicara Rino ada hubungan sama viskositas ya. Nah, viskositas itu kalian di Mevlu 1 harusnya pernah dibahas viskositas itu ada dynamic, ada kinematik dan mereka punya hubungan ya, punya hubungan. Hubungannya apa? Viskositas kinematik itu tidak lain adalah viskositas dinamis dibagi sama densitas fluidanya gitu ya. Jadi kalau kalian bicara kemarin tahu shear stress ya, masih ingat ya shear stress yang kita bahas kemarin itu tahu sama dengan apa nih? Berarti seper mu ya, ini mu, ini nu ya, ini kalau bahasa apa
Yunani atau letternya Yunani itu kan ini mu, ini new ya, new. Mana di sini ada ya. Nah, new ya sama mu. Oke, nah kita lihat di sini mu ini atau viskositas dinamik itu tidak lain adalah shear stress dibagi sama gradien kecepatan gitu ya. Jadi atau kata lain adalah gaya per area ya ini sebagai shear stress, kemudian ini adalah perbedaan du itu u-nya ada velocity sama di adalah perbedaan jarak ya. Jadi velocity per jarak gitu ya. Jadi mu sendiri dimensinya adalah mass, length, dan time. Jadi kalau pakai dimensi ini m, mass m per L atau L pangkat minus 1 dan T pangkat minus 1. Ini dimensi dari si viskositas dinamis gitu ya. Ini rumusnya ini satuannya macam-macam bisa ini ya. Oke. Ya, ini kalau sekedar tahu kalau viskositas dinamisnya air, ini merkuri ya satu-satunya logam suhu ruang dia cair ya. Ini ada rumusnya, apa ada rumus, ada angka dari viskositas dinamis. Ya, kalau kamu mencari viskositas kinematik ya udah tinggal nu sama dengan mu dibagi densitasnya si liquid tersebut. Ya kalau kita lihat di sini untuk yang dimensi dari mu itu m L pangkat minus 1 T pangkat minus 1. Kalau dimensinya nu karena ini mu-nya per rho maka dia L kuadrat T eh, pangkat minus 1 ya gitu. Dan ini angka-angka bisa lihat di buku data ya untuk angkanya. Nah ini kalau melihat data ini, data berapa mu-nya water atau viskositas kinematiknya water itu kamu harus cek pada suhu berapa. Karena itu akan mempengaruhi ya suhu 20 akan berbeda dengan suhu misalnya 60, 80 gitu ya. Angka viskositasnya akan berbeda. Oke, kemudian ini berikutnya for many engineering problems, there is no free surface atau pipe flow. Ya, pipe flow berarti tidak ada free surface-nya. Jadi ini si liquidnya itu mengalir memenuhi penampang. Ya, penampang. Kalau kita lihat di sini ada yang parabolik, ada yang dia lebih apa? Lebih kalau ini kan tajam ya, tajam. Kemudian ini lebih landai. Nah, ini akan kita lihat bahwa setiap jarak, nah taruhlah ini senternya adalah 0, kemudian jarak jari-jari dari senter pipa ya ke arah pinggir lingkaran ya atau ke tepi ya itu sebagai R ya. Nah kita lihat untuk fungsi R itu eh, kecepatannya ya kita tandai dengan panah ini karena dia vektor kecepatan vektor punya arah dan punya besar. Itu kalau kita lihat di sini laminar flow itu dia profilnya seperti ini ya. Dari jarak ini untuk yang ini ya, yang Mach plus 1 ya, ini saya refreshment bahwa ternyata kecepatannya kok berbeda-beda ya. Jadi kecepatan di sini, kecepatan aliran itu merupakan fungsi dari jarak dari senternya 0 ya eh, menuju ke dinding itu adalah R ya. Jadi itu kecepatan itu merupakan fungsi dari jarak R gitu. Ya, yang paling kita lihat paling panjang panahnya itu di tengah. Jadi artinya oh berarti velocity lokal di tengah itu paling maksimum gitu. Ya, kalau makin semakin ke pinggir mendekati solidnya atau apa namanya dinding saluran dia semakin kecil velocity-nya. Nah, dalam perhitungan engineering itu kan kita biasanya pakai satu dimensi yaitu kecepatan rata-rata V average ya. Jadi sebenarnya ini ada terjadi perbedaan kecepatan tergantung jarak R. Nah, kita biasa pakai V average ya. Kalau kita lihat di sini ini panah V average-nya di sini ya. Jadi kira-kira di yang dasar line warna merah ini gitu ya. Kemudian kalau laminar ini dia runcing ya paraboliknya. Kalau ini turbulen tuh dia lebih landai di sini ya. Jadi di sini kita lihat dia ada terjadi perbedaan kecepatan atau U merupakan fungsi dari R sama ya, tapi dia lebih landai. Jadi apa beda kecepatannya itu di setiap jarak itu tidak terlalu signifikan seperti di laminar ya. Kenapa? Karena turbulen Anda sudah tahu turbulen itu ada yang arahnya
alirannya ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, ke samping, muter dan seterusnya. Jadi saling meniadakan sehingga dia kecepatan antar lokasi R-nya itu dia tidak terlalu signifikan seperti di aliran laminar gitu ya. Oke, jadi kita bisa pakai kecepatan rata-rata dalam perhitungan biasanya ya. Kecepatan rata-rata in the axial direction, jadi searah aliran ya, axial direction. Kita lanjut, state of flow, keadaan aliran ya di dalam, jadi perilaku ya, keadaan atau perilaku dari aliran saluran terbuka itu bisa diturunkan karena viskositasnya ya tadi Reynolds atau gravity effect terhadap inertial forces ya. Nanti kita lihat apa sih gaya inersia ya, mungkin kalian waktu SMP atau SMA tahu fisika bicara tentang kelembaman bukan kelembaban, kelembaman ya, atau inersia itu kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan kedudukannya. Jadi kalau saya lagi duduk itu ya saya mempertahankan duduk saya gitu, atau saya lagi berjalan saya mempertahankan kecepatan saya, kecepatan gerak saya gitu ya. Jadi sifat kecenderungan benda bergerak untuk tetap bergerak, benda yang diam akan tetap diam kecuali ada gaya yang menyebabkan kecepatannya berubah dan arahnya berubah ya, kecuali itu ada gaya eksternal yang menyebabkan kecepatan dan arahnya berubah gitu ya. Oke, jadi gaya inersia adalah gaya yang timbul karena sifat benda untuk mempertahankan gerak, keadaan geraknya atau kecepatan dan arahnya. Jadi biasanya kalau dia apa namanya lebih besar badannya ya, kamu dorong kan, misalnya ada yang kurus sama yang gemuk ya. Jadi kamu berikan gaya gitu ya. Jadi yang mempertahankan kedudukannya itu pasti yang orangnya gemuk, jadi lebih besar gaya untuk mempertahankan keadaan posisinya ya. Nah, ini juga contoh nih ketika kita naik kereta, naik mobil gitu ya, tiba-tiba ngerem nih mobil mendadak. Nah, kita kan biasa awalnya bergerak maju gitu ya, ketika di rem mendadak ya kita tetap maju posisinya karena kita mempertahankan badan kita maju, tapi ternyata si mobilnya ngerem ya gitu. Jadi badan kita ikutan maju dulu sebelum kita berhenti gitu ya, atau sebaliknya si mobilnya berhenti kemudian dia ngegas. Nah, kita kan tadinya posisinya diem ya, kita mempertahankan posisi kita tetap diem ya, jadi kita nggak langsung apa maju ke depan gitu ininya, apa namanya, badan kita ya, posisi badan kitanya itu tetap diam dulu ya baru ketarik ke depan gitu ya. Itulah apa namanya, kira-kira gambaran kelembaman gitu ya. Oke, jadi dia mempertahankan kecepatan besar dan arahnya ya, atau dia diam mempertahankan posisi diamnya. Oke, kemudian ini terkait sama penjelasan saya tadi, silakan dijawab sebagai, bentar. Kenapa jadi ini ya? Tugas satu silakan dikerjakan. Tadi saya salah posting. Oke, sekarang saya lanjutkan. Suara saya masih clear, guys? Masih mengikuti? Masih, Bu. Aman Bu, jelas Bu. Ya, aman ya suaranya. Tugas satu udah saya tulis ya di grup. Kita lanjutkan dulu. Nah, Reynolds number tadi ya, bilangan Reynolds. Ya, rumusnya sama. Waktu di Math 1 juga sama. Rumusnya itu adalah dia bilangan tidak berdimensi. Jadi kalau kamu keluarkan semua satuannya di dalam rumus itu akan saling meniadakan ya. Rumusnya masih sama. Reynolds number itu eh, apa namanya, rho dikali apa namanya, kecepatan dikali jarak per mu ya. Jadi dia Reynolds number itu makanya dibilang dia pengaruh dari viskositas ya. Jadi karena ada angka ada notasi viskositas ya di dalam rumusnya, jadi dipengaruhi. Oke ya, jadi ini berbanding terbalik dengan viskositasnya ya. Jadi kalau kita lihat Reynolds number itu
itu, nah ini ya mungkin ini lebih apa namanya lebih clear. Reynolds number itu adalah perbandingan atau rasio antara gaya inersia sama gaya viskos. Jadi gaya viskosnya di sini boleh pakai mu, boleh pakai nu. Ya, tadi Anda sudah tahu apa namanya hubungannya tadi ya untuk hubungan antara mu sama nu. Nu itu sama dengan mu dibagi dengan densitas dari fluidanya ya. Jadi bisa pakai dua-duanya tergantung data di soal itu yang mana gitu ya. Jadi Reynolds number itu ini ya merupakan rasio eh, rho ini velocity ya, velocity kuadrat sama shear stress atau ini tadi shear stress atau tau itu mu u per L ya. Jadi ini boleh kalian bilang ini merupakan rasio dynamic pressure ya, dynamic pressure terhadap shearing stress di mana shearing stressnya itu adalah tahu tadi ini ada di sini. Nah, ini ya, ini ya shear stress itu tahu ini. Oke, ya jadi dari rumusnya itu Reynolds number tidak lain adalah perbandingan antara dyne pressure terhadap shear stress atau tegangan geser ya dari fluida atau kita katakan gaya inersia terhadap viskositas atau friction forces ya, gaya friksi yang menyebabkan apa viskositas ya, gaya friksi. Oke, kemudian kalau L di sini length ya, L itu kan karakteristik dari length ya, itu di dalam pipa atau duct tadi saluran tertutup itu DH atau hydraulic diameter ya, diameter hidrolis ya. L sebagai jarak ini adalah diameter hidrolis yang tadi saya sudah berikan rumus-rumusnya. Nah, ini ya DH ini diameter hidrolis ya tergantung geometri dari si bentuk pipanya, bentuk apa salurannya. Ya, kalau pipa biasanya kita untuk lingkaran ya. Atau ini duct yang non sirkuler. Nah, ini DH-nya sudah ada. Kalian mungkin bisa pakai nanti dalam perhitungan ya, jadi DH. Jadi L ini kita ganti sama DH ya. DH itu hydraulic diameter, bukan diameter biasa ya. Ini namanya diameter hidrolis gitu ya. Nah, ini contoh lagi ya dikasih tahu DH-nya. Kalau bentuknya square, kubus, atau dia lingkaran, pipe, atau dia rectangular gitu ya. Kemudian, kemudian ini untuk open channel ya, si jaraknya kita ganti sama ini RH. Ya, RH itu adalah hydraulic radius. Untuk open channel, si length tadi, ini L tadi ya jarak ini. Kalau untuk pipe duct itu DH, kalau yang ini kita pakai RH. RH itu adalah jari-jari hidrolis. Ya, jari-jari hidrolis itu rumusnya adalah penampang melintang dibagi sama P. P itu wetted perimeter. Kemarin kita sudah bahas wetted perimeter, ya keliling basah. Jadi kalau saluran terbuka itu misalnya dia apa gorong-gorong gitu ya kan yang apa dia tidak penuh alirannya keliling basahnya ya si fluida yang kotak sama dinding salurannya saja ya. Jadi kalau apa tidak penuh, kamu jangan buat apa wetted perimeter itu keliling semua, tidak ya karena sebagian itu tidak terbasahi oleh fluida ya. Karena dia punya free surface ya, tidak semua punya boundary dengan solidnya si fluida tersebut. Oke, jadi Reynolds number-nya itu ini sama, cuma diganti RH gitu ya. Sama seperti mu rho densitas dikali kecepatan dikali RH. RH-nya adalah jari-jari hidrolis gitu ya. Oke, dari Reynolds number itu kalian mungkin nggak usah ngapalin, nanti kalaupun di ujian keluar juga akan diberikan batas-batasnya. Kalau laminar pipe itu berapa, Reynolds number-nya, tuben berapa, ya untuk channel flow, ya kemudian untuk open channel flow, laminar itu kalau berapa, Reynolds number-nya, kalau turbulen itu berapa, itu nanti akan dikasih tahu gitu ya. Jadi nggak usah dihafal. Yang penting kalian bisa menghitung Reynolds number-nya saja dan jangan ada satuannya karena Reynolds number itu adalah bilangan tidak berdimensi. Oke ya. Kemudian ini yang kedua, tugas 2 saya kasih di grup.
Sekali dikit lagi ya, saya minta izin mau keluar. Nah, ini kira-kira ya, gambarnya kalau laminer, ini turbulen, ya ini kira-kira kayak kue lapis laminer ya, kalau turbulen itu dia acak, random. Ya, misalnya kita, apa namanya, praktikum kemarin kan kayak tinta ya, tinta dari kanji ya. Kemudian kita setting debitnya. Oke, ini jari-jari hidrolis tadi yang dimasukkan ke dalam rumus Reynolds number untuk open channel, ya ini RH-nya juga nanti akan ada ininya, bentuknya mau seperti apa, geometrinya ini ada RH-nya masing-masing, ya. P-nya juga dikasih tahu, weighted perimeternya atau P-nya juga dikasih tahu di dalam rumus-rumusnya, nanti kalian tinggal pakai gitu ya. Jadi nggak usah dihafalin lah, nggak apa-apa. Oke, ya itu untuk open channel flow, geometrinya sudah tahu, A-nya itu rumusnya apa, tergantung bentuk geometrinya, P itu atau weighted perimeternya atau rumusnya apa, kemudian jari-jari hidrolis RH-nya itu rumusnya apa, ya tinggal di ini. Nah ini ya rumus-rumusnya sudah banyak di buku mekanika fluida, kalian tinggal pakai saja untuk perhitungan. Dan sama juga ini ya, saya ngambil dari beberapa buku. Oke, ini yang tadi cover atau gorong-gorong ya, jadi tidak semua penuh ya, maka dia open channel flow ya, karena tidak penuh seperti pipa ya tadi, mengisi seluruh penampang. Nah, ini bilangan fruit number ya, fruit number itu kalau Reynolds number tadi apa? Rasio antara gaya inersia sama viskositas. Kalau yang fruit number itu dia gaya inersia terhadap gravitasi. Makanya dia rumusnya ada apa, gravitasi di sini. Ya, D itu adalah kedalaman hidrolis. Ya, atau pakai YH kedalaman hidrolis ya, YH ya kemarin kita sudah bahas ya. Apa kedalaman hidrolis itu seperti apa ya, digambar suatu saluran terbuka. Jadi ini fluid number. Dari fluid number itu merupakan di sini ada pengaruh gravitasi dan pengaruh inersia ya. Jadi ini apa namanya, perbandingan antara gaya inersia sama gaya gravitasi, ini rumusnya. Atau di sini fluid number untuk saluran terbuka itu pakai YH ya, itu kedalaman hidrolis gitu ya, akar G kali YH. YH-nya itu adalah A per T. A itu adalah cross sectional area, luas penampang. T itu adalah width, apa, lebar di eh, top top width, berarti lebar lebar saluran, lebar air ya, muka air ya, lebar muka airnya itu T-nya. Oke, nanti dari fruit number kamu akan dapat dia angkanya, kalau nggak pecahan berarti kurang dari satu, atau sama dengan satu persis, atau lebih besar dari satu. Jadi kekritisan dari aliran kita akan dapatkan ya. Misalnya kalau fruit numbernya itu kurang dari satu, dia namanya subkritis. Kalau sama dengan satu persis itu keadaan kritis. Kemudian kalau dia lebih besar dari satu adalah super kritis. Ya, jadi kalau kita ambil dari rumusnya ini, sini ya, dengan angka fluid number ini kita akan dapat lihat sini kecepatannya dibandingkan dengan akar G eh, kedalaman hidrolis ya, atau YH. Ini kita akan lihat kalau dia kurang dari satu atau subkritis pasti kecepatannya rendah karena dia lebih kecil dari akar G YH atau GD. Kalau dia kritis, kecepatannya itu persis sama dengan akar GD. Kalau dia lebih besar dari satu, maka kecepatan itu lebih besar dari akar GD. Ya, jadi kecepatannya tinggi. Ya, itu maka super kritis. Jadi super kritis ditandai dengan kecepatannya tinggi. Kalau sub itu dia kecepatannya lebih tenang, tapi muka airnya dengan Q yang sama ya. Ingat Q yang sama atau debit yang sama, kita akan mendapatkan apa, settingan fluid number, menyebabkan muka airnya ada yang meningkat, ada yang turun dengan Q yang sama ya. Kalau subkritis itu biasanya apa, ditandai dengan level muka airnya meningkat. Q-nya sama. Jadi level muka air meningkat di saluran, maka V-nya tentu lebih, velocity-nya atau kecepatan aliran makin rendah ya. Ketika dia tipis alirannya pada Q-nya sama, maka dia V-nya adalah tinggi gitu. Itu kan logis ya, sesuatu yang logis. Oke, ya ini fluid number tadi ya. eh, Aliran kritis menunjukkan bahwa energi yang digunakan untuk pengaliran fluid seimbang antara energi kinetik sama potensial. Itu artinya ya. Kalau subkritis, fluid number kurang satu, atau tadi kecepatannya rendah atau muka air tinggi, maka artinya energi potensial itu mendominasi
ya. Sedangkan kalau superkritis, kinetiknya yang mendominasi. Makanya kecepatannya tinggi karena kinetikanya lebih mendominasi. Kalau dia aliran tinggi, maka si energi potensial yang mendominasi gitu. Itu arti-arti dari uh, sifat kritis dari si aliran fluida. Oke, guys, ini saya tulis sebagai tugas 3. Nah, ini ya. Kalau kritisnya di sini, kamu udah cari nih kritisnya di sini nih. Nah, dia ada, kamu dapatkan muka airnya meningkat. Y-nya, kedalaman hidrolisnya itu lebih tinggi dari YC, maka dia superkritis. Ya, ini aliran superkritis. Muka airnya itu lebih tinggi dari YC. YC-nya kamu cari dulu gitu ya. Atau sebaliknya, di sini Q yang sama ternyata Y-nya itu kedalaman hidrolisnya lebih kecil dari YC, maka dia superkritis. Ini V-nya tinggi nih ya, ini V-nya tinggi. Velocity-nya tinggi, ini velocity-nya lebih rendah ya untuk yang sama gitu. Nah, ini ya contoh ya. Misalnya kamu ketemu muka air nih, muka air. Nah, ini subkritis nih. Lihat nih level muka airnya kan tinggi nih. Ya, subkritis kemudian dia keluar dari apa underflow ini dari apa sluice gate yang pintu, dia kecepatan tinggi nih. Ini ke yang sama ya, kecepatan tinggi, ini muka airnya kan lebih rendah. Nah, lebih rendah ini superkritis nih, V-nya tinggi. Kemudian dia loncat nih, loncat hydraulic jump. Nah, jadi subkritis lagi. Jadi dia muka airnya tinggi, maka velocity-nya menurun di sini, ya. Gitu. Ini kalau fotonya nanti di lab seperti ini kira-kira, gitu ya. Oke, itu bisa dilihat dari float number-nya. Nanti kita bisa ngitung lompatan airnya berapa, tingginya, panjangnya, gitu. Contoh-contoh yang lain nih seperti ini ya. Kita dapatkan ada aliran seperti ini crash ya namanya. Ini critical depth itu terjadi di sini di atasnya crash atau ambang nih, ambang lebar ya. Nah, ini kita akan dapatkan profil seperti ini. Jadi fluid number itu kita bisa melihat muka air air fluida yang mengalir di open channel itu tidak akan sama dari hulu ke hilir. Ada naik turunnya muka airnya gara-gara ada apa? Ada struktur bangunan air misalnya ya, ada obstruction. Nanti kita lihat sifat kritisnya seperti apa gitu. Ya, kita akan tahu kecepatannya tinggi atau rendah, muka airnya bagaimana tinggi atau rendah gitu. Oke, kemudian ini hubungan antara Reynolds number sama Flood number ya. Jadi Anda sudah tahu bahwa tadi apa Flood number, apa Reynolds number ya. Jadi kalau dia subcritical laminar, oh berarti Flood numbernya sub, berarti dia kecil dari 1, tapi Reynolds numbernya kurang. Reynolds numbernya kecil ya, kurang dari 500. Superkritis, oh superkritis maka Flood numbernya lebih besar dari 1, tapi dia laminar gitu ya. Laminar berarti Reynolds numbernya kecil. Superkritis sama turbulen berarti Reynolds numbernya gede. Superkritis berarti fluid numbernya lebih besar dari 1 gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kata-kata ini kita akan mendapatkan bagaimana gambaran fluid number dan Reynolds numbernya gitu. Ya karena ada aliran dia laminar dan dia subkritis, ada aliran turbulen tapi subkritis. Nah, kalian harus tahu artinya gitu ya. Ditinjau dari bilangan Reynolds sama bilangan fluid. Ya, begitu. Ini dari si Weisbach yang tadi ya, ini sebenarnya Mach plus 1 ya, saya hanya menginikan saja bahwa ada kehilangan tekanan nih H ya, kehilangan tekanan karena ada faktor gesekan ya. F-nya adalah bilangan Darcy. Oke, Darcy Weisbach itu F-nya itu kita bisa apa namanya bilangan Darcy-nya itu kita bisa lihat dari ada apa Moody chart ya, Moody chart atau Moody diagram itu pernah di Matrix 1 ya. Nah, ini persamaan empiris ini dia valid kalau kondisinya gini ya, steady state, ya aliran incompressible flow gitu ya. Kemudian fully developed ya, itu adalah syarat-syarat persamaan Darcy-Weisbach dipakai gitu ya. Oke, ini untuk nyari ininya F-nya ya, frictional factor-nya. Oh, sorry. Oke, ini tadi ya karena gesekan ada berarti ada faktor kekasaran dari si material ya, permukaan dari materialnya ya, itu kaitannya dengan Darcy-Weisbach tadi gitu. Oke, ini juga sama CZ itu dipakai untuk mencari kecepatan ya.
Jay-Z formula ini ya, mencari kecepatan ya. Rumusnya ini bisa pakai Jay-Z juga. Sorry ini ya. C-nya Jay-Z coefficient, kemudian N-nya adalah Manning roughness. Jadi koefisien N ini bisa lihat di buku data, di tabel data ya, bukan kamu ngapalin karena tergantung dia materialnya dari beton kan, dari kayu, dari besi, dari apa, itu N-nya akan berbeda-beda ya. Kemudian R-nya adalah jari-jari hidrolis tadi ya. Oke, juga sama Jay-Z equation. Ya ini grafik yang mencari apa hubungan antara Jay-Z sama Manning. Ya ini rekaman rekap dari Jay-Z equation. Manning formula. Nah, Manning formula itu mencari V, kecepatan, dan Q. Ya, ini pakai rumus ini. Ingat, KN-nya ini dia akan nilai 1 ketika kita pakai sistem internasional. Atau kita pakai 1,49 ketika kita pakai feet British unit ya, atau feet second gitu ya. Oke, jadi Manning formula itu mencari V, kecepatan, dan juga Q. Ini rumusnya ini gitu ya. Ya, ini rumusnya untuk mencari kecepatan. Ya, R itu apa? Jadi hidrolis, S-nya itu apa? Kemiringan dari saluran, gitu. Oke, kalau apa aliran uniform, seragam, artinya apa? Aliran tersebut dari hulu ke hilir, kedalamannya, A-nya, besar A-nya atau cross sectional areanya, kecepatannya itu remain konstan, tidak berubah. Itu berarti namanya uniform, ya. Bedanya apa? Non-uniform. Non-uniform berarti tidak seragam. Jadi dari hulu ke hilir dia berbeda, kedalaman berbeda, kemudian muka airnya berbeda, kemudian A-nya berbeda, kecepatannya berbeda gitu. Ya, itu berarti tidak seragam. Oke, nanti akan kita lanjutkan untuk yang non-uniform sama uniform ya. Oke, nanti berikutnya saya akan berikan ini contoh-contoh perhitungan dan ada juga yang harus dikerjakan sendiri ya. Ini contohnya saya kasih dulu ke kalian. Nah, ini terakhir. Selamatkan ini. S. Enggak tuh besok aja. Oke guys, saya rasa cukup untuk malam ini. Mohon maaf saya ada keperluan, jadi saya harus meninggalkan Zoom. Nanti kerjakan saja yang tugas yang saya posting. Kemudian ditulis di kertas, ya sisa waktunya kalian kerjakan, kemudian diposting di dalam grup. Ada pertanyaan sebelum saya leave, guys? Kevin, Maaf Bu, yang Vera? tugas 3 itu tadi di mana Bu? Masukin ke dalam grup hasil pekerjaannya. Jawabannya saja true or false, misalnya jawabannya saja gitu ya. Bu, untuk yang Ada, tugas 3 Bu, mungkin Bu tadi masih kurang jelas Bu, tugas 3 itu di pengerjaannya gimana Bu? oh, dijelaskan ulang dalam bahasa Indonesia, bahasa kamu sendiri. Jelaskan ulang. Yang nomor 3. Oke. Itu kan bahasa Inggris, ya kan? Iya Bu, Jelaskan ulang. Ya, gitu aja. Pakai poin-poin. baik Bu. Untuk Oh, pengumpulannya di grup ya Bu ya? di grup aja. Malam ini Tulis, ya. Oke, tulis malam tangan ini atau kita diketik aja Bu? ditulis tangan aja. Saya lebih senang tulis tangan. Baik Bu, Ya, terima biar kasih Bu. kelihatan. Oke, mungkin itu ya. Oke guys, saya izin pamit. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys next week. Waalaikumsalam See you. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih Bu. Oke.